Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa alamu qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul bersama
senantiasa mengharap ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, memenuhi seruan Allah, melaksanakan salat Jumat secara berjamaah, meninggalkan aktivitas-aktivitas kesibukan kita yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat kita semua ini menjadi bagian daripada amal soleh kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah atas keluarganya, para sahabatnya dan kepada para pengikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan umatnya hingga akhir zaman. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, izinkanlah kami untuk menyampaikan wasiat khusus untuk diri pribadi dan keluarga dan umumnya kepada para jamaah sekalian, untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena inilah sebekal yang sebaik-baiknya kita ketika kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bekal terbaik inilah yang akan kita bawa, yakni ketakwaan, menjalankan perintah Allah dengan syariat yang benar dan menjauhi segala apa yang telah dilarangnya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam waktu yang singkat ini khatib akan menyampaikan sedikit daripada ayat Allah Subhanahu wa taala, yakni Quran surat Al-A'raf ayat 175 sampai dengan ayat 177. Akan lengkapnya akan saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalb in tahmil 'alaihi yalhath aw tatrakhu yalhath. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Sa'a mathalanil qaumul ladzina kadzdzabu biayatina wa anfusahum kanu yadhlimun. Shadaqallahul azim. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam tafsir Ibnu Katsir, 3 ayat ini mengkisahkan tentang seorang ulama pada masa Nabi Musa alaihi salam. Ulama ini salah satu ulama yang menzalimi Nabi Musa alaihi salam. Dalam ayat yang 175 di dalam terjemah yang artinya, dan bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya, kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh syaitan sampai dia tergoda, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Jadi ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kisah ini. Seorang ulama yang hidup pada Nabi Musa Alaihi Salam yang bernama Bal'am bin Baura. Ulama ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena membela penguasa yang zalim. Dalam ayat yang 176 Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam arti, dan sekiranya kami menghendaki niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Dalam ayat yang 177 dalam terjemah, sangat buruk perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka menzalimi diri. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk lengkapnya akan kami sampaikan kepada para jamaah. Jadi Bal'am bin Baura ini adalah seorang ulama dari kalangan Bani Israel yang hidup sezaman dengan Nabi Musa alaihi salam. Beliau dikaruniai ilmu nama-nama Allah yang mulia.
ismul azam, dengan sebagai kelebihan lainnya, sehingga setiap doanya selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bal'am bin Bawrah ini mempunyai kelebihan, ketika dia berdoa maka Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan segala doa-doanya. Suatu ketika Nabi Musa alaihi salam dan rombongannya melakukan perjalanan dari Mesir. Beliau singgah di tanah Bani Kan'an, tempat Bal'am tinggal. Melihat kedatangan Nabi Musa alaihi salam bersama orang-orang soleh lainnya, penguasa dan beberapa orang pemuka kabilah merasa terancam kedudukannya. Jadi ketika Nabi Musa alaihi salam mendatangi tempat tersebut, para penguasa yang berada di wilayah tersebut merasa terancam karena kedudukan Nabi Musa alaihi salam. Kemudian, sesungguhnya kami adalah kaummu dan engkau adalah orang yang terkabul doanya. Keluar dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar menimpakan keburukan kepada mereka. Jadi penguasa ini meminta kepada Bal'am bin Bawrah agar Nabi Musa alaihissalam didoakan supaya meninggalkan tempat tersebut. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada awalnya Bal'am ini menolak apa yang diperintahkan oleh para penguasa pada masa itu. Beliau menyadari kalau Nabi Musa adalah utusan Allah yang berada di jalan kebenaran. Karena itu tidak mungkin baginya memusuhi Nabi Musa dan pengikutnya. Jadi kalau Bal'am bin Bawrah ini adalah seorang ulama, kemudian Nabi Musa alaihissalam ini adalah melebihi daripadanya, maka dia pun sangat segan terhadap Nabi Musa alaihissalam. Enggak berani ustadz lawan kiai gitu ya, barangkali kalau dalam bahasa kita. Kemudian Bal'am berkata, celakalah kalian, Nabi Allah itu dijaga oleh para malaikat dan orang-orang beriman. Bagaimana mungkin aku mendoakan keburukan atas mereka, sedangkan kelebihan aku yang aku miliki ini juga dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Musa alaihissalam diberikan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, tongkatnya bisa membelah lautan, tongkatnya bisa merubah wujud dengan izin dan takdir Allah menjadi seekor ular besar, dan kemudian Nabi Musa alaihissalam dengan segala kelebihan-kelebihannya menggembalakan kaum Bani Israel pada masa itu. Tetapi karena dahsyatnya bujuk rayu sang penguasa yang akan memberikan harta dan kedudukan padanya, istrinya pun goyah dan meminta agar Bal'am bin Bawrah menerima tawaran tersebut. Akhirnya iman Bal'am pun ikut goyah dan tak kuasa menolaknya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhirnya Bal'am bin Bawrah pun bergabung bersama penguasa zalim, sehingga Allah Subhanahu wa taala mencabut semua kemuliaan-kemuliaannya yang ada padanya, sehingga doa-doanya yang tadinya terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang sekelas ulama pada masa Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana kalau orang yang sekelas kita yang tidak ada kelebihan apapun, kita tidak berdoa belum tentu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita berburuk sangka kepada Allah, apalagi memusuhi para ulama. Kemudian Bal'am pun menaiki keledainya menuju Bukit Hasban. Dari sana ia dapat melihat Nabi Musa dan pengikutnya. Baru berjalan beberapa langkah, keledai yang dia taiki itu menderum, tak mau jalan. Bal'am pun turun memukulnya. Jadi kudanya, keledainya ini ngambek, nggak mau mengikuti apa kata majikan. Keledainya dipukul-pukul oleh Bal'am. Kemudian baru berjalan beberapa langkah, keledai itu berhenti lagi. Lalu dipukulnya kembali hingga berdiri. Selanjutnya keledai itu menolak, tak mau jalan. Ketika ia kembali menyiksa keledainya, maka Allah mengizinkan keledai tersebut bicara kepada Bal'am. Keledai itu bicara, celakalah engkau wahai Bal'am. Kemana engkau hendak pergi? Tidakkah engkau melihat para malaikat di hadapanku menolak? Apakah engkau hendak pergi kepada Nabi Allah dan kaum mukminin untuk mendoakan keburukan mereka? Namun Bal'am yang sudah bergabung dengan penguasa zalim itu tidak peduli dan terus memukulnya. Allah Subhanahu wa taala membiarkan keledai itu berjalan
hingga sampailah di hadapan Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel. Kemudian Bal'am pun mulai mendoakan keburukan kepada Nabi Musa dan para pengikutnya. Jadi Bal'am ini berdoa di hadapan Nabi Musa alaihissalam untuk keburukan Nabi Musa alaihissalam. Tidaklah ia mendoakan kebaikan kepada kaumnya, melainkan Allah memalingkan lisannya, ucapannya oleh Allah Subhanahu wa taala diputar balikan sehingga mendoakan kebaikan kepada Nabi Musa dan Bani Israel dan keburukan atas Bal'am dan para penguasa yang zalim. Melihat doanya yang terbalik, kaumnya langsung protes. Wahai Bal'am, apakah engkau tahu apa yang engkau lakukan? Engkau hanyalah mendoakan kebaikan kepada mereka dan mendoakan keburukan kepada kami. Ia menjawab, inilah yang tidak aku kuasai. Ini sesuatu yang telah Allah tentukan. Kemudian lidahnya menjulur sampai ke dadanya. Lalu ia mengatakan, sekarang telah hilang dariku dunia dan akhirat. Tidak tersisa lagi selain makar dan tipu daya. Maka aku akan membuat makar dan tipu daya untuk kalian. Allah menurunkan berbagai bencana serta penyakit menular yang menewaskan lebih daripada 70.000 orang dan menjadikan lidah Bal'am menjulur seperti seekor anjing. Begitulah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala terhadap penguasa-penguasa zalim dan ulama yang rela menjual agamanya demi harta dan kedudukannya. Allah Subhanahu wa taala hinakan mereka seperti seekor anjing yang setia kepada majikannya. Diberi peringatan ataupun tidak, ia akan tetap menjulurkan lidahnya. Begitulah nasib ulama yang rela menjual agamanya demi harta, jabatan dan orang-orang yang membayarnya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kisah ini tersurat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 175 sampai dengan 177. Silakan nanti para hadirin ma'asyiral muslimin bisa buka kembali tafsirnya di dalam tafsir Ibnu Katsir. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai kesimpulan yang akan kami sampaikan dalam kesempatan ini, kita bisa duduk hadir di majelis ini karena peranan para ulama, para asatidz, para guru-guru kita, para orang-orang tua kita yang senantiasa menggembleng kita untuk senantiasa menimba ilmu agama. Maka janganlah kita meremehkan, mencemoohkan para ulama yang memberi peranan besar kepada kehidupan umat Islam dan negara ini. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para ulama jika dizalimi, maka Allah Subhanahu wa taala pun tidak akan tinggal diam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan para nabi-nabi yang lainnya. Mungkin tingkat kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan para nabi-nabi sebelumnya. Nabi Nuh alaihi salam menggembalakan umat beratus-ratus tahun, yang ikut cuma sedikit. Saking tidak sabarnya Nabi Nuh alaihissalam berdoa, akhirnya umatnya pun karam ditelan banjir. Begitu juga Nabi Yunus alaihissalam tidak sabar karena kelakuan umatnya yang susah dikasih peringatan, akhirnya ditinggalkan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Berbeda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengan kasih sayangnya kepada kita umatnya didoakan oleh Rasulullah sampai nanti di yaumil akhir ditunggu umatnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pintu surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita golongan orang-orang yang senantiasa berada di bawah naungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa'lamu
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam khutbah yang kedua ini marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan bangsa, untuk keselamatan umat Islam di seluruh dunia dan khususnya di Indonesia. Daripada segala macam fitnahan-fitnahan, khususnya fitnahan-fitnahan terhadap para ulama yang sampai saat ini masih terjadi. Jadi umat Islam senantiasa masih diteror dengan hal-hal yang sedemikian, dengan orang-orang yang fobia terhadap Islam, dengan rezim yang fobia terhadap Islam. Maka dalam kesempatan ini kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada kita semua, khususnya kepada umat Islam yang ada di Indonesia dan umat Islam yang ada di seluruh dunia yang masih terzalimi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.